Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Syauki dari Perbankan Syariah 4D. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang uang, lebih tepatnya tentang bunga. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga itu seperti harga yang harus dibayar ketika kita pinjam uang. Pinjam uang, bayar lebih dari yang dipinjam. Nah, kelebihannya itulah bunga. Bayangkan seperti sewa mobil. Kita bayar untuk mobilnya, lalu bayar lagi untuk bisa memakainya. Bunga kurang lebih seperti itu, bayaran tambahan karena memakai uang orang lain. Kenapa sih bunga itu penting? Karena bunga mendorong orang untuk meminjamkan uang. Orang lebih suka meminjamkan uang kalau mereka dapat imbalan. Ini membuat sistem keuangan tetap berjalan. Tanpa bunga, dapat pinjaman untuk usaha, rumah, atau bahkan keadaan darurat akan jauh lebih sulit. Bunga itu seperti oli yang membuat mesin ekonomi tetap berjalan, meskipun terkadang rasanya kita yang diolesi oli. Oke, sekarang kita beralih ke keuangan Islam. Dalam Islam, ada konsep yang disebut riba. Sering diterjemahkan sebagai bunga, tapi maknanya lebih dalam. Riba pada dasarnya adalah mendapatkan uang dari uang itu sendiri, tanpa ada kegiatan ekonomi yang nyata. Ini dianggap eksploitatif dan tidak adil, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Bayangkan seseorang tenggelam, lalu kita melempar pelampung, tapi bilang, "Hey, nanti kamu bayar saya 2 kali lipat ya untuk ini." Kira-kira begitulah gambaran riba. Tidak baik kan? Islam menekankan etika dan tanggung jawab sosial dalam urusan keuangan. Riba bertentangan dengan prinsip ini. Riba dianggap haram, artinya dilarang. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengutuk riba. Riba mengganggu harmoni sosial dan menciptakan ketidakadilan. Jadi, ada bunga di satu sisi, riba di sisi lain. Sekilas mungkin terlihat mirip, tapi ada beberapa perbedaan penting. Secara hukum, bunga sah-sah saja di sebagian besar dunia. Diatur, tapi memang begitulah sistemnya bekerja. Sebaliknya, riba dilarang dalam hukum Islam. Keuangan Islam telah mengembangkan cara alternatif untuk menghasilkan uang, seperti bagi hasil mudharabah, atau bagi untung dan rugi, musyarakah. Intinya adalah berbagi risiko dan keuntungan, bukan hanya mengenakan biaya atas penggunaan uang. Perbedaan mendasar terletak pada prinsip yang mendasarinya. Bunga bertujuan memaksimalkan keuntungan, meskipun itu berarti orang lain harus membayar mahal. Keuangan Islam mengutamakan keadilan, keadilan sosial, dan investasi etis yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya, baik keuangan konvensional maupun Islam bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Hanya saja caranya berbeda. Bunga itu seperti gerbang tol di jalan raya keuangan. Harus bayar untuk lewat. Keuangan Islam lebih seperti jalur mobil bersama, mendorong kerjasama, tanggung jawab bersama, dan pertimbangan etis. Nah, bisakah kedua pendekatan ini hidup berdampingan? Itulah pertanyaan yang sangat penting. Beberapa orang berpendapat bahwa keduanya pada dasarnya tidak cocok, sementara yang lain melihat potensi untuk titik temu. Satu hal yang pasti, karena dunia semakin terhubung, memahami perspektif yang berbeda ini jadi lebih penting dari sebelumnya. Oke, itulah intinya. Tetaplah jujur, dan teruslah belajar. Sampai jumpa.